hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Inilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata. Materi yang akan saya bahas adalah bab 1, perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana. Hakikat perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana, di mana rinciannya adalah sebagai berikut. A. Hakikat perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana. Perencanaan sarana dan prasarana adalah sebuah proses merencanakan barang atau alat yang dibutuhkan sesuai skala prioritas dan anggaran perusahaan atau organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam menentukan kebutuhan sarana dan prasarana, yang diperlukan adalah sebagai berikut. Pertama, analisis kebutuhan. Yang kedua adalah analisis anggaran. Dan yang ketiga adalah penyeleksian sarana dan prasarana. Hal-hal penting dalam menyusun perencanaan sarana dan prasarana. Pertama, gunakan prosedur pengelolaan sarana dan prasarana. Kedua, tentukan jenis, kuantitas, serta kualitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Ketiga, sesuaikan antara kebutuhan sarana dan prasarana dengan biaya yang tersedia. Keempat, sediakan dan gunakan sarana dan prasarana dalam kegiatan operasional. Dan kelima, penyimpanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Keenam, kumpulkan dan kelola data sarana dan prasarana. Ketujuh, penghapusan sarana dan prasarana sesuai dengan prosedur yang berlaku. Karakteristik perencanaan sarana dan prasarana kantor. Kegiatan perencanaan di bidang administrasi perlengkapan ditekankan pada: pertama, perencanaan kebutuhan perlengkapan. Kedua, perencanaan biaya keseluruhan untuk melaksanakan tugas di bagian perbekalan. Dalam menyusun rencana kebutuhan, hendaknya kita memperhatikan keadaan inventaris pada tahun-tahun sebelumnya, seperti adanya penambahan dan penggantian pegawai, serta adanya tugas-tugas khusus yang membutuhkan perbekalan khusus. Rencana kebutuhan hendaknya dibuat untuk jangka waktu 1 tahun anggaran. Setelah rencana kebutuhan perlengkapan selesai dibuat, selanjutnya disusun perencanaan biaya yang meliputi: pertama, biaya pengadaan. Kedua, penyimpanan. Ketiga, penyaluran. Keempat, penginventarisasian. Kelima, penghapusan. Agar tidak ada kebutuhan yang tertinggal dalam perhitungan biaya, dalam menyusun rencana anggaran dibuat daftar usulan kegiatan atau DUK yang berisi perhitungan harga pasaran yang berlaku serta harga pembelian tahun lalu sebagai perbandingan. Sebuah perencanaan harus didasarkan pada sebuah karakteristik perencanaan yang berlandaskan perhitungan dan selalu mengandung: pertama, kegiatan. Kedua, tindakan. Ketiga, tata usaha. Sasaran perencanaan ialah kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Perencanaan pengadaan sarana dan prasarana itu tidak mudah karena harus dilaksanakan secara sistematis, rinci, dan teliti. Berdasarkan informasi yang realistik dengan kondisi organisasi, dalam perencanaan pengadaan sarana dan prasarana kantor, perlu dilibatkan semua pihak yang memahami kebutuhan organisasi.
perlengkapan yang sudah dimiliki, jenis, jumlah, dan kualitas. Siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. Sumber dana yang tersedia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja. Tujuan perencanaan sarana dan prasarana kantor. Tujuan perencanaan sarana dan prasarana kantor adalah untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan, serta untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakannya. Manfaat perencanaan sarana dan prasarana kantor untuk membantu dalam menentukan: pertama, tujuan, meletakkan dasar-dasar dan meletakkan langkah-langkah. Kedua, menghilangkan ketidakpastian dapat dijadikan sebagai pedoman atau dasar dalam melakukan pengawasan, pengendalian, dan penilaian. Agar kegiatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, jika diperlukan kajian bisa mengulang kembali dari awal materi. Untuk mengetahui kemampuan kalian dalam memahami materi hakikat perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana, simak pertanyaan berikut. Kerjakan di lembar kertas masing-masing. Bermutu dan berkarakter kuat. Apa yang dimaksud dengan perencanaan sarana dan prasarana menurut pendapat kalian masing-masing? Apa saja yang diperlukan dalam menentukan kebutuhan sarana dan prasarana? Sebutkan secara singkat hal penting dalam menyusun perencanaan sarana dan prasarana. Selanjutnya, apa pentingnya inventarisasi dalam menyusun rencana kebutuhan? Apabila rencana kebutuhan perlengkapan sudah selesai dibuat, selanjutnya biaya apa saja yang perlu direncanakan? Jelaskan secara singkat tujuan perencanaan sarana dan prasarana kantor. Dari materi yang sudah dipelajari, apa manfaat perencanaan sarana dan prasarana kantor menurut pendapat kalian masing-masing? Demikianlah materi kita kali ini, dan pertanyaan yang Ibu sebutkan tadi, Ibu harap dikerjakan di buku latihan dan dikumpul dari classroom ataupun diantar ke sekolah pada jam pelajaran. Terima kasih. Siap sedia dan selalu bangga.